Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Pelajaran kedua yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Subtema A, mari mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Langsung kita masuk ke subtema A, mari mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenal orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta merupakan bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disembah. Sebagai muslim yang beriman, kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta seluruh alam semesta dan seisinya. Sebagai pencipta dan pemilik seluruh alam semesta dan seisinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang mengatur semuanya. Dialah yang mengawasi gerak dan tingkah laku semua makhluknya. Manusia tidak mungkin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wujudnya, sebab tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia akan jauh dari kesesatan. Jadi, manusia tidak akan mungkin mengenal wujud Allah, tapi bisa mengenal dengan sifat-sifatnya atau dengan nama-nama Allah. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Iman merupakan pokok-pokok akidah yang harus dimiliki setiap muslim. Rukun iman yang pertama dan utama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman diwujudkan dengan melaksanakan semua perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dan menjauhi semua yang dilarang. Orang yang beriman wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang mukmin semakin kuat apabila mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Kita bahas ya. Asma artinya nama. Husna artinya baik. Jadi, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Jadi, Asma artinya nama, Husna artinya baik atau indah, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan indah. Asmaul Husna ini berjumlah berapa? Asmaul Husna berjumlah 99 yang ada di Al-Quran. Seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Berjumlah 99 yang terdapat pada Al-Quran. Tetapi yang akan kita bahas kali ini yaitu 4 dari Asmaul Husna tersebut. 4 saja ya yang kita bahas untuk pelajaran hari ini. 1. Al-Mumit. 2. Al-Hayyu. 3. Al-Qayyum, dan 4. Al-Ahad. Al-Mumit. Nah,
Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Semua makhluk yang bernyawa tidak bisa lari dari kematian. Mati tidak harus sakit dulu. Jika Allah berkehendak, maka makhluk itu akan mati. Malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa adalah malaikat Israil. Selanjutnya, Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Allah hidup kekal selamanya. Dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam, ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Selanjutnya, Al-Qayyum. Al-Qayyum yang maha berdiri atau mandiri mengandung arti Allah Subhanahu wa ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan bantuan yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak bergantung kepada orang lain. Nah, selanjutnya Al-Ahad. Al-Ahad yang Maha Esa, yaitu mengandung arti Allah Subhanahu wa ta'ala itu Esa. Perhatikan arti Al-Quran surah Al-Ikhlas berikut ini, yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Tak ada sekutu baginya, tak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ulangi yang kita pelajari itu, yaitu yang 4 ini, yaitu Al-Hayyu, Al-Mumit, yaitu Allah Maha mematikan, Al-Hayyu, Allah Maha hidup, Al-Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri, dan Al-Ahad, Allah itu Maha Esa. Selanjutnya ini sudah kita lewatkan yang ini. Aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bentuk keteladanan kita kepada sifat Asmaul Husna yang tadi kita bahas. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sekedar diucapkan. Iman harus ditunjukkan dengan perbuatan. Anak yang beriman akan selalu berperilaku terpuji dengan meneladani Asmaul Husna. Al-Mumit. Orang yang meneladani Al-Mumit akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Misalnya rajin mendirikan sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya, patuh kepada orang tua dan guru, karena sadar itu semua bekal kita nanti di alam akhirat setelah mati. Jadi kalau kita melakukan amalan-amalan kebaikan yang telah tadi Bapak katakan seperti sholat, mengaji, patuh kepada orang tua dan guru, itu adalah bekal kita ketika kita sudah meninggal atau mati. Selanjutnya, Al-Hayyu. Orang yang meneladani Al-Hayyu akan meyakini hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Tidak makan makanan sembarangan, tidak makan pedas terlalu banyak, tidak makan es terlalu banyak, supaya badannya selalu sehat. Kemudian olahraga juga itu bentuk meneladani sifat Al-Hayyu Allah. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Itu. Jadi selain kita menjaga diri kita supaya sehat, kita juga harus membantu kelangsungan hidup orang lain, yaitu dengan bersedekah, memberi makanan, memberi minuman, dan memberi bantuan yang lainnya kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu Al-Qayyum. Orang yang meneladani Al-Qayyum akan berkeyakinan bahwa hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu ada pepatah yang menyatakan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu. Ya, kalian sudah kelas 5 harus bisa melakukan hal-hal sendiri, hal-hal tertentu. Misalnya, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan, makanan untuk berangkat sekolah, dan sebagainya. Itu kalau kalian sudah bisa melakukannya sendiri, berarti kalian sudah meneladani sifat Al-Qayyum Allah. Kemudian yang keempat yaitu Al-Ahad, Maha Esa. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita bahwa manusia terkadang hidup sendiri. Tidak ada yang membantu dalam mengurus sesuatu. Oleh karena itu kita harus belajar mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan sekolah, kemudian berdoa sendiri. Seperti itu. Mungkin pelajaran hari ini selesai. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di kelas dan di sekolah kita yang tercinta. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.